Selamat datang di channel YouTube saya, para pendidik yang berdedikasi dan pembelajar yang tak kenal lelah. Di video kali ini, kita akan membahas 10 soal pretest dan juga mengupas tuntas UKM PPG untuk guru kelas SD. Jadi, jika Anda sedang berjuang untuk meraih impian menjadi guru profesional, atau Anda adalah seorang guru yang ingin terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, Anda berada di tempat yang tepat. Yuk, mari kita mulai petualangan pembelajaran kita kali ini. Guru merupakan bagian penting dari pemilik dan pengembang budaya bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dunia. Oleh karena itu, guru dalam pembelajaran hendaknya dapat a. menyatakan dan memastikan sebagai budaya unggul dan paling sesuai dengan kemajuan masyarakat global. b. Melakukan inventarisasi kekayaan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai museum budaya. C. Mengumpulkan data berbagai budaya masyarakat global untuk proses belajar mengajar di kelas sesuai topik. D. Mendorong terwujudnya adopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai standar masyarakat global. E. Mengenalkan kekayaan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia kepada masyarakat global. Jawabannya adalah E. Mengenalkan kekayaan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia kepada masyarakat global. Guru adalah agen perubahan yang penting dan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya Indonesia ke masyarakat global. Mereka dapat melakukannya dengan memasukkan unsur-unsur budaya Indonesia ke dalam pengajaran mereka, seperti menggunakan bahasa dan sastra Indonesia, mengajar tentang sejarah dan budaya Indonesia, dan mengundang seniman dan artis Indonesia ke sekolah mereka. Dengan memperkenalkan budaya Indonesia kepada siswa, guru dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap budaya dan warisan mereka sendiri. Selain mempromosikan budaya Indonesia, guru juga dapat membantu menjembatani kesenjangan antara Indonesia dan masyarakat global. Dengan mengajar tentang budaya Indonesia, mereka dapat membantu menghilangkan stereotip dan kesalahpahaman tentang Indonesia dan masyarakatnya. Mereka juga dapat membantu menumbuhkan rasa kewarganegaraan global di antara siswa mereka dengan mengajari mereka tentang pentingnya memahami dan menghormati budaya lain. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. A. Sumber dari segala sumber hukum. B. Pandangan hidup. C. Kepribadian. D. Perjanjian luhur. E. Ideologi. F. Alat pemersatu. Di antara hal yang disebut di atas yang dapat dikelompokkan sebagai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. B dan F. B. B dan C. C. A dan E. D. D dan F. E. C dan D. Jawaban yang benar adalah C. A dan E. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. A. Sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Semua hukum harus sesuai dengan Pancasila. B. Pandangan hidup. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini memberikan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan bermoral. C. Kepribadian. Pancasila adalah kepribadian nasional Indonesia. Hal itu mencerminkan nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. D. Perjanjian luhur. Pancasila merupakan perjanjian bersama antara bangsa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan harmoni nasional. E. Ideologi. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia. Ini memberikan dasar bagi negara Indonesia dan hukumnya. F. Alat pemersatu. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan harmoni nasional.
Di antara hal-hal tersebut di atas yang dapat dikelompokkan sebagai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Sumber segala sumber hukum dan ideologi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Semua hukum harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila juga merupakan ideologi nasional Indonesia. Ini memberikan dasar bagi negara Indonesia dan hukumnya. Suatu ketika seorang siswa di kelas mengajukan pertanyaan kepada guru, dan ternyata guru belum menguasai jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Melemparkan pertanyaan tersebut pada siswa-siswa di kelas untuk menanggapi pertanyaan. B. Mengalihkan pertanyaan pada hal yang lain untuk menghindar dari pertanyaan tersebut. C. Menjawab sebisanya pertanyaan tersebut yang utama guru sudah menyampaikan jawaban. D. Memberikan jawaban apa yang dikuasainya dan tidak membuka kesempatan bertanya lagi. E. Secara terus terang menyatakan belum bisa menjawab dan menundanya lain waktu untuk menjelaskan. Jawaban yang benar adalah E. Secara terus terang menyatakan belum bisa menjawab dan menundanya lain waktu untuk menjelaskan. Sebagai guru, penting untuk mempertahankan kepercayaan dan rasa hormat siswa. Jika guru tidak tahu jawabannya, lebih baik mengakuinya dan berjanji untuk mencari informasi yang benar dan kembali kepada pertanyaan tersebut nanti. Ini bukan hanya akan mempertahankan kepercayaan siswa, tetapi juga akan memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menghadapi situasi ketika seseorang tidak tahu sesuatu. Agar hutan Indonesia tetap terjaga dengan baik, dapat dimulai dengan membangun kebiasaan tertentu di sekolah. Tindakan guru yang paling sederhana dan bisa menjadi teladan bagi siswa dalam hal tersebut adalah A. Menggiatkan gerakan menanam di seputar lahan sekolah. B. Meminta siswa memelihara satu tanaman di rumahnya. C. Menggunakan air secukupnya secara efisien di sekolah. D. Menyediakan tempat sampah agar terjaga kebersihannya. E. Meminimalkan penggunaan plastik di lingkungan sekolah. Jawaban yang benar adalah A. Menggiatkan gerakan menanam di seputar lahan sekolah. Menanam pohon di sekitar lahan sekolah bisa menjadi cara efektif untuk mendidik siswa tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi emisi karbon dan melawan pemanasan global, tetapi juga akan mendidik siswa tentang bagaimana hutan bekerja dan mengapa penting untuk melindunginya. Selain itu, hal ini juga bisa memberikan kesempatan untuk siswa belajar tentang jenis-jenis pohon dan bagaimana mereka tumbuh, yang bisa menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia perlu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan itu, pemahaman yang perlu disampaikan kepada siswa terkait dengan pembahasan pengelolaan sumber daya alam adalah A. Pemerintah membatasi dan melarang ekspor sumber daya alam. B. Pengolahan bahan mentah memerlukan investasi jangka panjang. C. Pengelolaan sumber daya alam selalu bermitra dengan pihak asing. D. Ekspor sumber daya alam perlu diupayakan dalam bentuk barang jadi. E. Pengelolaan sumber daya alam harus dikelola badan usaha milik negara. Jawaban yang benar adalah D. Ekspor sumber daya alam perlu diupayakan dalam bentuk barang jadi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam adalah dengan mengubahnya menjadi produk atau barang jadi sebelum diekspor. Dengan cara ini, kita dapat memaksimalkan keuntungan dari sumber daya alam tersebut dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Juga, dengan melakukan ini, kita membangun keterampilan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya tersebut,
yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kerusuhan 13–15 Mei tahun 1998 diawali oleh krisis moneter Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto. Penyebab problema tersebut disebabkan oleh a. Latar belakang kepentingan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya berupa rasisme dengan mengkambing hitamkan orang Tionghoa. b. Dipicu oleh ketimpangan ekonomi antara orang Tionghoa dengan kaum pribumi yang menimbulkan perlakuan diskriminatif yang merendahkan kaum pribumi. c. Adanya kecemburuan sosial ekonomi yang didasarkan pada stereotip yang melekat pada orang Tionghoa yang dikenal sebagai pekerja ulet dan hidup hemat. d. Provokasi yang dipicu oleh kepentingan tertentu dengan memanfaatkan penyakit budaya berupa etnosentrisme. e. Adanya prasangka terhadap orang Tionghoa sebagai penyebab resesi ekonomi Indonesia. Jawaban yang benar adalah a. Latar belakang kepentingan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya berupa rasisme dengan mengkambing hitamkan orang Tionghoa. Pilihan jawaban ini tergantung pada perspektif mana yang diambil, tetapi berdasarkan pemahaman sejarah Indonesia, kekerasan Mei tahun 1998 dipicu oleh berbagai faktor. Banyak faktor politik dan ekonomi berkontribusi pada kerusuhan Mei tahun 1998. Ketidakstabilan politik dan ekonomi selama krisis moneter Asia, serta kerusuhan yang terjadi setelah tragedi Trisakti, menciptakan lingkungan yang mudah terprovokasi. Ketegangan rasial juga menjadi faktor penting, dan dalam beberapa kasus, komunitas Tionghoa di Indonesia menjadi sasaran. Namun, perlu dicatat bahwa ini adalah interpretasi yang sangat kompleks dan kontroversial dari peristiwa tersebut, dan banyak faktor lainnya juga berperan dalam kerusuhan tersebut. Dalam menjawab pertanyaan seperti ini, penting untuk menimbang semua perspektif dan pendapat yang berbeda dan mengetahui bahwa tidak ada satu jawaban tunggal atau benar untuk penyebab peristiwa sejarah yang kompleks dan bermuatan politis, seperti kerusuhan Mei tahun 1998. Data BNPB tahun 2020 menunjukkan bahwa puting beliung mendominasi bencana alam di Indonesia selama tahun-tahun 2010 sampai tahun 2019. Faktor yang mendorong terjadinya bencana angin puting beliung adalah a. Tertiupnya angin muson barat dari benua Asia menuju benua Australia dengan bergantian. b. Terjadi pergantian bertiupnya angin muson timur dari benua Asia menuju benua Australia. c. Terjadinya musim pancaroba dari musim kemarau panas yang bergerak vertikal membentuk awan rendah dengan tekanan tinggi. d. Terbentuknya angin front pada musim pancaroba dari musim hujan menjadi musim kemarau. e. Terbentuknya angin front pada musim pancaroba dari musim kemarau menjadi musim hujan. Jawaban yang benar adalah e. Terbentuknya angin front pada musim pancaroba dari musim kemarau menjadi musim hujan. Angin puting beliung adalah fenomena alam yang biasanya terjadi karena perbedaan suhu udara yang cukup besar, yang menciptakan pusaran angin yang bergerak sangat cepat. Faktor yang mendorong terjadinya angin puting beliung bisa beragam, termasuk perubahan kondisi cuaca dan tekanan udara. Jawaban E merupakan jawaban yang paling mendekati. Perubahan musim dari musim kemarau menjadi musim hujan, biasanya ditandai dengan perubahan suhu dan tekanan udara yang drastis, yang dapat menciptakan kondisi yang tepat untuk pembentukan puting beliung. Namun,
Perlu diingat bahwa terjadinya fenomena ini juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Pada saat merencanakan pembelajaran IPS, guru harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan bahan ajar yang kontekstual dan bermuatan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip A. Berbasis konteks, B. Berbasis teknologi informasi, C. Berbasis kekinian, D. Mengembangkan kemandirian, E. Berpusat pada peserta didik. Jawaban yang benar adalah A. Berbasis konteks. Pembelajaran IPS yang dikembangkan oleh guru dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global mengikuti prinsip yang disebut berbasis konteks. Guru yang merencanakan pembelajaran berbasis konteks melibatkan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, pembelajaran berbasis konteks juga mendorong siswa untuk memahami dan menghubungkan konsep yang diajarkan di sekolah dengan dunia di luar sekolah, termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa dan isu global. Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan berinteraksi itu, seorang anak akan memperoleh skema yaitu berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Sebuah informasi baru tentang burung onta yang tidak bisa terbang dan besar juga menyebabkan anak untuk memodifikasi atau mengganti skema yang sebelumnya ada bahwa burung itu selalu bisa terbang dan kecil. Proses penyesuaian yang mengubah atau mengganti skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada tersebut merupakan proses A. Akomodasi dari teori kognitif Piaget, B. Praoperasional dari teori kognitif Piaget, C. Skemata dari teori kognitif Piaget, D. Ekuilibrium dari teori kognitif Piaget, E. Asimilasi dari teori kognitif Piaget. Jawaban yang benar adalah A. Akomodasi dari teori kognitif Piaget. Menurut teori kognitif Piaget, akomodasi adalah proses penyesuaian di mana skema mental atau kerangka berpikir yang ada dimodifikasi atau diubah untuk mengakomodasi informasi baru yang tidak sesuai dengan skema sebelumnya. Ini berbeda dengan asimilasi, di mana informasi baru diserap ke dalam skema yang sudah ada. Perhatikan ilustrasi berikut. Rumusan indikator pembelajaran yang dirumuskan oleh guru yang bernama Bu Reni yaitu peserta didik dapat mengemukakan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang tepat. Contoh kegiatan membuka pembelajaran yang cocok dengan indikator tersebut adalah A. Bu Reni datang ke kelas dengan mengucapkan salam. Setelah itu, Bu Reni menjelaskan tujuan pembelajaran dan bertanya kepada peserta didik pembelajaran pertemuan sebelumnya. Bu Reni juga tidak lupa untuk memberitahukan garis besar materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Bu Reni meminta salah seorang peserta didik untuk membacakan wacana tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang tepat dilanjutkan dengan mengerjakan LKS. B. Bu Reni masuk ke kelas dan disambut dengan ucapan salam dari peserta didik. Bu Reni menjelaskan tujuan pembelajaran dan bertanya kepada peserta didik pembelajaran pertemuan sebelumnya. Peserta didik dan guru bertanya jawab. Bu Reni menanyakan yang diberikan pada pertemuan sebelumnya dan menunjuk beberapa peserta didik untuk membahas tugas tersebut. C. Bu Reni mengucapkan salam. Lalu, peserta didik diminta untuk merapikan tempat duduk, meja. Lalu guru menayangkan video wawancara yang berisi informasi tentang pemeliharaan kesehatan yang akan digunakan untuk pembelajaran. Setelah itu,
Bu Reni menjelaskan tujuan pembelajaran dan bertanya kepada peserta didik pembelajaran pertemuan sebelumnya. Bu Reni juga tidak lupa untuk memberitahukan garis besar materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Bu Reni datang ke kelas dengan mengucapkan salam. Peserta didik diminta untuk menyiapkan buku pelajaran dan membaca wacana di buku teks yang berisi penjelasan tentang cara memelihara kesehatan. Setelah itu, Bu Reni menjelaskan tujuan pembelajaran dan bertanya kepada peserta didik pembelajaran pertemuan sebelumnya. Pak Dadi tidak lupa untuk memberitahukan garis besar materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Bu Reni masuk ke kelas dan disambut dengan ucapan salam dari peserta didik. Bu Reni mengajak peserta didik mengulang kembali bahasan pertemuan sebelumnya dan memberitahukan garis besar materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Setelah itu, Bu Reni membagikan LKS dan meminta peserta didik berkelompok untuk mengerjakan LKS. Peserta didik dan guru bertanya jawab. Jawaban yang benar adalah A. Bu Reni datang ke kelas dengan mengucapkan salam. Setelah itu, Bu Reni menjelaskan tujuan pembelajaran dan bertanya kepada peserta didik pembelajaran pertemuan sebelumnya. Bu Reni juga tidak lupa untuk memberitahukan garis besar materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Bu Reni meminta salah seorang peserta didik untuk membacakan wacana tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang tepat dilanjutkan dengan mengerjakan LKS. Jawaban ini cocok karena terkait langsung dengan indikator yang telah disebutkan, yaitu peserta didik dapat mengemukakan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang tepat. Dalam contoh kegiatan ini, Bu Reni memulai pembelajaran dengan membacakan wacana tentang cara memelihara kesehatan, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini tentang pembahasan soal pretest dan UKM PPG guru kelas SD. Saya harap video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik mengenai materi-materi yang akan diuji dalam pretest dan UKM PPG, seperti yang telah kita bahas tadi. Saya telah membagikan 10 soal sebagai contoh yang mungkin muncul dalam pretest. Semoga pembahasan ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengasah kemampuan Anda dalam menjawab soal-soal tersebut. Saya ingin mengucapkan semoga sukses dan lancar kepada semua yang akan mengikuti pretest maupun UKM PPG. Semoga persiapan yang telah Anda lakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Saya yakin Anda semua memiliki potensi dan kecakapan untuk menjawab setiap tantangan dalam pretest maupun UKM PPG dengan baik. Terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video baru seputar pendidikan dan pengembangan profesi guru. Jadi, jangan lupa untuk terus berlangganan dan jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman atau kolega Anda yang juga membutuhkan informasi mengenai pretest dan UKM PPG. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan partisipasi Anda dalam menonton video ini. Semoga Anda berhasil lulus pretest maupun UKM PPG. Sampai jumpa dalam video saya berikutnya. Tetap semangat dan terus berkembang. Terima kasih dan salam sukses.